sosok seperti menggantung di dalamnya sosok wanita. Jumpa kembali Sobat Irasional di episode terbaru dari Irasional TV. Kali ini kita akan membahas mengenai bangunan bersejarah yang merupakan bagian dari Kesultanan Mataram dan juga menjadi bagian sejarah dari Kesultanan Yogyakarta. Namanya adalah Panggung Krapyak atau sering disebut sebagai Kandang Menjangan. Namun sebelumnya saya ingatkan kembali bagi Sobat Irasional yang belum klik subscribe untuk berlangganan, silahkan tekan tombol subscribe, like, share, dan komen agar channel ini lebih berkembang. Pada masa Kesultanan Mataram, Panggung Krapyak ini digunakan sebagai tempat untuk pengintaian, terutama untuk kegiatan perburuan binatang. Pada saat itu di tempat itu memang habitat binatang yang kita sebut sebagai rusa, atau kalau dalam bahasa Jawa adalah menjangan. Karena dari namanya, dari tempatnya, orang sering menyebut sebagai Panggung Krapyak tersebut sebagai kandang menjangan. Bentuknya seperti kubus tapi besar, ada jendela dan ada pintu. Panggung Krapyak berada di Kelurahan Pangungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul. Panggung Krapyak dibangun pada tahun 1760 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I sebagai pos untuk berburu dan sekaligus sebagai pertahanan dari binatang buas. Pada zaman dahulu ada sebuah hutan yang lebat dengan berbagai jenis hewan liar seperti rusa. Sebelumnya, 100 tahun sebelumnya, tempat itu memang sering digunakan untuk berburu, terutama raja-raja Mataram. Ini kan tadi kerajaan atau Kesultanan Ngayogyakarta. Sebelumnya, raja-raja Mataram juga menjadikan tempat ini sebagai ajang untuk berburu rusa. Pada saat itu ada tokoh yang cukup terkenal, yaitu Prabu Anyokrowati atau disebut sebagai Raja Mataram Islam yang kedua, meninggal ketika saat berburu, yaitu pada tahun 1613. Namun kita tidak akan membahas mengenai sejarah, tapi kita akan membahas mengenai hal lain, yaitu sesuai dengan tema di channel Irasional, yaitu hal-hal yang irasional. Memang secara imajiner, bangunan yang disebut sebagai Panggung Krapyak ini garis lurus dari pantai selatan, lalu Panggung Krapyak sendiri, alun-alun selatan, kemudian Keraton Ngayogyakarta,
Tugu hingga Merapi. Itu ada garis lurus gitu. Memang dibangun, memang bisa dijadikan sebagai monumen sekaligus tempat untuk penjagaan pada saat itu. Dan saat itu memang tidak ada tutupnya, tidak ada pintu dan tidak ada tutup jendela. Jadi kalau sekarang memang dikasih semacam pagar atau pintu, memang agar tidak ada orang yang masuk, dan sudah direnovasi karena tahun 2006 pernah mengalami kerusakan sedikit karena gempa. Nah itu tadi kan hal-hal yang memang fisik. Sekarang kita akan beralih ke hal-hal yang mistis atau irasional. Tapi ini dulu, jadi bukan sekarang. Jadi kalau teman-teman bilang saya lewat situ nggak ada apa-apa, ya memang kalau sekarang memang rame ya. Ini terjadi pada tahun mungkin bisa 8 tahun yang lalu atau mungkin 10 tahun yang lalu, di mana bangunan ini belum mengalami pembangunan kembali atau diperbaiki. Jadi ada orang berkendara memutari bangunan ini, tidak menyadari bahwa dia itu berputar selama 3 kali. Pada saat itu ya malam-malam, beliau ini pulang kerja pada malam hari, baru sadar ketika dia menghadap ke arah utara, dan dia sudah 3 kali ternyata memutari bangunan tersebut. Memang panggung Krapyak ini ada di tengah dan ada semacam perempatan. Jadi orang ini memutari gitu, terus baru sadar ketika 3 kali. Seperti itu. Apa yang terjadi sebenarnya, kita akan membahas ya. Kita akan membahas lebih dalam. Sebenarnya di tempat itu ada semacam pusaka yang nyata dan juga pusaka yang gaib. Nah, pusaka yang gaib ini memang memutari tempat itu. Bentuknya adalah mata tombak. Saya tidak bisa menyebutkan namanya karena kalau saya menyebutkan paling nanti takutnya ada orang-orang yang ingin menarik pusaka tersebut, karena memang cepat sekali memutari dan memang memiliki kekuatan elektromagnetis yang cukup tinggi, sehingga kalau orang ngalamun gitu bisa terbawa ke sugesti dan akhirnya kayak memutari. Memang selalu berputar sesuai dengan jarum jam gitu, memutari tempat itu. Dan tombak itu memang sengaja dipasang di sana untuk penjagaan secara gaib ya. Nah, ada lagi mengenai pengalaman seseorang, namun pada tahun 60-an. Masih banyak pohon-pohon besar di sana. Ketika seorang memotong sebuah pohon besar, yaitu pohon randu alas, dan saat itu orang tersebut memindahkan sosok gaib, dan sosok gaib itu maunya dipindahkan ke kandang menjangan atau panggung Krapyak tersebut. Jadi cerita-cerita tersebut memang cukup berkembang saat itu. Dan apakah memang benar ada sosok yang memang ingin dimasukkan di sana? Tentu saja pada saat itu memang bisa dikatakan kebenaran, karena bangunan itu dulunya ya
nggak terawat, berlumut dan memang lembab. Itu ya nggak seperti sekarang terang ada lampunya seperti itu, tapi kalau dulu kan memang lembab sekali dan memang nyaman untuk makhluk-makhluk tersebut tinggal di dalamnya. Ini bangunannya tidak cuma satu lantai ya, di atas ada kayak ya kayak tingkat gitu, balkon gitu, bisa melihat ke bawah. Memang untuk mengawasi dan saat itu untuk memanah hewan buruan seperti dari atas. Di dalamnya juga ruangan untuk beristirahat. Apakah memang benar? Ya kalau tempat-tempat memang tidak ditempati dan memang lembab akan nyaman makhluk mistis untuk tinggal di dalamnya. Nah ini kembali ke tahun ketika agresi militer kedua, ada cerita yang cukup irasional ya ini. Ini pada waktu itu perang antara Belanda dengan Indonesia, dengan bangsa kita, banyak masyarakat yang menyatakan bahwa jika bersembunyi di dalam bangunan kandang menjangan, ia merasa aman, tidak tertembak oleh Belanda. Jadi ketika banyak orang yang masuk ke dalam itu, ketika ada Belanda datang gitu, mereka bergerombol masuk ke dalam ruangan tersebut dan katanya tidak bisa menemukan kelompok masyarakat ini. Apakah benar? Nah ini masih berhubungan dengan yang saya ceritakan tadi yang pertama, karena di situ ada pusaka yang memutari dan pusaka ini bisa mengaburkan pandangan. Anda boleh percaya, boleh tidak. Dan memang orang yang berniat jahat tidak bisa melihat apa yang mereka cari, yaitu masyarakat itu tidak akan tampak. Karena memang mengaburkan, seperti tadi yang mengaburkan orang, sehingga bisa keliling-keliling terus. Nah ini juga pusaka ini memang juga bisa melindungi manusia. Ada juga peristiwa yang lain ya, ini di sini ada cerita bahwa ada seseorang yang mengantarkan cucunya yang masih SD naik motor gitu melewati tempat itu, dan ketika setiap kali melewati tempat itu matanya selalu nanar ke sebuah jendela ya, dan selalu melambaikan tangan. Dan ketika ditanya, kenapa nak, kamu melihat apa? Dan si anak ini mengatakan bahwa di dalam kandang menjangan itu ada kakek-kakek yang sedang duduk. Apakah benar? Kita menjawabnya dengan hal yang metafisik ya gini. Melihat kakek-kakek yang dimaksud itu adalah bisa dikatakan sebagai kodam dari pusaka yang ada di sana. Jadi memanipulasi menjadi bentuk-bentuk semacam manusia dengan baju kepesan seperti blangkon dan juga sorjan. Memang saat itu memang penjaga di situ memang pakaiannya seperti itu ya. Jadi memang ada sosok kakek-kakek yang memang cukup dominan di situ. Namanya adalah inisial saja ya, saya akan menyebutkan Kiai SM. Lalu bagaimana dengan saat ini di tahun 2021?
apakah bangunan itu sekarang cukup angker atau tidak. Nah, ini berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk kepekaan seseorang ya. Ini berkaitan dengan kepekaan seseorang. Jika memang orang ini memiliki atau dianugerahi untuk melihat, ya di situ ada banyak sosok-sosok makhluk, tapi yang paling dominan adalah makhluk-makhluk yang memakai baju kebesaran semacam prajurit di masa lalu, karena memang tempat itu untuk pertahanan dan juga untuk tempat berteduh atau beristirahat ketika sedang berburu. Ada juga yang menceritakan bahwa tempat itu pernah ada seorang yang melihat sosok seperti menggantung di dalamnya sosok wanita. Bisa jadi sosok itu ketika saya kesana kemarin ya tidak ada, tapi kemungkinan sosok yang memang mampir ke situ ya, karena tempat-tempat seperti itu ya bisa dijadikan tempat arisan untuk mereka, tempat bertemu untuk mereka, terutama di lantai 2. Saya melihat ada bekas-bekas mereka, tapi ini ya tidak kelihatan secara kasat mata ya, ini hanya dengan dari sisi kebatinan ya. Di situ memang tempat untuk berkumpul sosok-sosok tersebut. Tapi untuk sosok wanita yang kita sebut sebagai nona baju putih itu, di situ kadang ada kadang tidak, tapi adanya ada di sekitarnya. Kemungkinan saat itu sedang masuk dan kebetulan ada yang lewat dan melihat, dan kemungkinan orang yang melihat ini memiliki sixth sense yang cukup peka. Oke, sampai di sini dulu pembahasan mengenai panggung Kerapyak. Apabila Anda memiliki pengalaman yang mistis ketika lewat di situ, atau mungkin pengalaman lain yang cukup irasional dan cukup menakutkan, bisa komen di bawah atau share video ini. Dan yang belum subscribe bisa subscribe agar channel ini lebih berkembang.